Halo semuanya, perkenalkan saya Lavinia Sanda dengan NIM 23043072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi aset tetap pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Sani Dwita, SE, MSI, PhD, AK. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian aset tetap. Apa sih aset tetap itu? Aset tetap adalah sumber daya yang memiliki 3 karakteristik. Aset tetap mempunyai substansi fisik, ukuran, dan bentuk tertentu, digunakan dalam operasional bisnis dan tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan. Aset ini juga disebut sebagai property, plant and equipment, and fixed cost. Aset-aset ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan selama beberapa tahun. Selanjutnya, prinsip biaya historis mengharuskan perusahaan mencatat aset tetap sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan terdiri dari seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Prinsip biaya historis pada masing-masing kelompok utama aset tetap yaitu yang pertama ada tanah. Perusahaan seringkali menggunakan tanah sebagai lokasi bangunan untuk pabrik manufaktur atau gedung perkantoran. Biaya tanah termasuk harga pembelian tunai, biaya penutupan seperti hak milik dan biaya pengacara, komisi perantara real estate, dan pajak properti yang masih harus dibayar dan hak gadai lainnya yang ditanggung oleh pembeli. Misalnya, jika harga tunai adalah $50.000 dan pembeli setuju untuk membayar pajak yang masih harus dibayar sebesar $5.000, maka harga tanahnya yaitu $55.000. Yang kedua ada perbaikan lahan atau tanah. Perbaikan lahan adalah penambahan struktural yang dilakukan pada lahan. Biaya perbaikan lahan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan agar perbaikan tersebut siap digunakan sesuai tujuannya. Perbaikan lahan mempunyai masa manfaat yang terbatas dan pemeliharaan serta penggantiannya merupakan tanggung jawab perusahaan. Akibatnya, perusahaan membebankan atau menyusutkan biaya perbaikan lahan selama masa manfaatnya. Selanjutnya, yang ketiga ada bangunan. Bangunan merupakan fasilitas yang digunakan dalam operasional seperti pertokoan, kantor, pabrik, gudang, dan hangar pesawat. Perusahaan mendebit ke rekening bangunan semua pengeluaran yang diperlukan terkait dengan pembelian atau pembangunan suatu bangunan. Dan yang terakhir ada peralatan. Peralatan mencakup aset yang digunakan dalam operasi, seperti counter-check toko, robot kantor, mesin pabrik, truk pengiriman, dan pesawat terbang. Biaya peralatan seperti kendaraan dan rig terdiri dari harga pembelian tunai, pajak penjualan, biaya pengangkutan, dan asuransi selama transit yang dibayar oleh pembeli. Ini juga mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk perakitan, pemasangan, dan pengujian unit. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai penyusutan pada aset tetap. Penyusutan berlaku untuk 3 kelas aset tetap yaitu perbaikan tanah, bangunan, dan peralatan. Adapun 3 faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan yaitu yang pertama ada biaya. Semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk digunakan. Yang kedua ada masa pakai, perkiraan umur yang diharapkan berdasarkan kebutuhan perbaikan masa pakai dan kerentanan terhadap keuangan. Dan yang ketiga nilai sisa, perkiraan nilai sisa pada akhir masa manfaatnya. Metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap terdapat 3 yaitu yang pertama, metode garis lurus. Berdasarkan metode garis lurus, perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset. Hal ini diukur hanya dengan berlalunya waktu. Untuk menghitung biaya penyusutan dengan metode garis lurus, perusahaan perlu menentukan biaya penyusutan. Biaya yang dapat disusutkan adalah harga perolehan suatu aset yang dikurangi nilai sisa. Kedua, ada metode unit produksi. Dalam metode unit aktivitas, masa manfaat dinyatakan dalam total unit produksi atau penggunaan yang diharapkan dari suatu aset, bukan dalam periode waktu. Metode ini juga dapat digunakan untuk
aset seperti peralatan pengiriman, jarak tempuh dan pesawat terbang, jam penggunaan. Metode unit aktivitas umumnya tidak cocok untuk bangunan atau furnitur karena penyusutan aset ini lebih merupakan fungsi waktu dibandingkan fungsi penggunaan. Dan yang terakhir, metode saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan penurunan biaya penyusutan tahunan selama masa manfaat aset. Metode ini dinamakan demikian karena penyusutan berkala didasarkan pada penurunan nilai buku, biaya dikurangi akumulasi penyusutan aset. Dengan metode ini, perusahaan menghitung beban penyusutan tahunan dengan mengalihkan nilai buku pada awal tahun dengan tingkat penyusutan saldo menurun. Berikut contoh soal mengenai metode penyusutan aset tetap. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Kusuma membeli mobil angkut. Biaya awalnya yaitu $48.000, masa manfaat dalam tahunnya 10 tahun, masa manfaat dalam jam 20.000 jam, nilai sisanya $4.000. Menyelesaikan dengan cara metode garis lurus. Yang pertama, kita mengkurangkan biaya dengan nilai sisa, maka mendapatkan hasil yaitu biaya yang dapat disusutkan. 48.000 dikurang 4.000 sama dengan $44.000. Kemudian biaya yang dapat disusutkan kita bagi dengan masa manfaatnya dalam tahun, maka mendapatkan beban penyusutan tahunan yaitu $44.000 dibagi 10 sama dengan $4.400, maka beban penyusutan tahunannya yaitu $4.400. Selanjutnya, metode penyusutan garis lurus. Yang pertama, kita mengkurangkan biaya awal harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat, maka dapatlah depresiasi tahunannya. $48.000 dikurang 4.000 dibagi 10 tahun yaitu $4.400. Maka ayat jurnal untuk mencatat penyusunan tahun pertama yaitu beban penyusutan di debit sebesar 4.400 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 4.400. Selanjutnya, metode unit produksi. Yang pertama, kita mengasumsikan PT Kusuma mengemudikan mobil angkutnya 5.000 jam pada tahun pertama. Biaya yang dapat disusutkan dibagi estimasi masa kegiatan dalam jam, maka dapat biaya yang dapat disusutkan per jam yaitu $44.000 dibagi 20.000 sama dengan $2,2. Selanjutnya, biaya penyusutan per jam dikali jam kegiatan tahunan menghasilkan beban penyusutan tahunan yaitu mengkalikan $2,2 dikali 5.000 yaitu menghasilkan $11.000, maka beban penyusutan tahunannya yaitu $11.000. Selanjutnya, metode saldo menurun. Yang pertama, kita harus menghitung tingkat garis lurusnya dulu dengan cara biaya awal dibagi masa manfaatnya dalam tahun yaitu $48.000 dibagi 10 tahun yaitu $4.800. Selanjutnya, $4.800 dibagi biaya awal $48.000 sama dengan 10%. Tingkat garis lurus itu kita maka dapatlah tingkat garis lurusnya 10%. Tingkat garis lurus itu kita kali 2 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. 10% dikali 2 yaitu 20%. Maka nilai buku awal tahun dikali tingkat garis lurus sama dengan beban penyusutan tahunan. Maka $48.000 dikali 20% sama dengan $9.600. Selanjutnya, materi mengenai revisi penyusutan. Di sini terdapat contoh soal yaitu PT Kusuma membeli peralatan seharga $65.000. Diperkirakan estimasi masa manfaatnya 15 tahun dan nilai sisa $5.000. Peralatan ini telah didepresiasi selama 10 tahun dengan metode garis lurus sebesar $2.000 per tahun. Pada awal tahun 11, masa manfaat diestimasi masih tersisa 12 tahun dan nilai sisa baru sebesar $3.000. Maka jawabannya yaitu beban penyusutan awal sama dengan
$65.000 dikurang $5.000 dibagi 15, maka dapat $4.000. Akumulasi penyusutan setelah 10 tahun yaitu 10 dikali $2.000 sama dengan $20.000. Nilai buku $65.000 dikurang $20.000 sama dengan $45.000. Nilai buku setelah 10 tahun penyusutan $45.000 dikurang nilai sisa baru $3.000, maka dapat $42.000. Sisa manfaat ditambah dibagi sisa masa manfaat yang tersisa yaitu 12 tahun, maka dapatlah penyusutan tahunan yang direvisi yaitu $3.500. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai pelepasan aset tetap. Aset tetap. Perusahaan membuang aset tetap yang tidak lagi berguna bagi mereka. Ada pun 3 cara di mana perusahaan melakukan pelepasan aset tetap. Yang pertama, sale. Peralatan dijual kepada pihak lain. Yang kedua, retirement. Peralatan dihilangkan atau dibuang. Yang ketiga, exchange. Peralatan yang ada diperjualbelikan untuk peralatan baru. Baiklah, sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan materi presentasi dari saya.